birrusul. Nah ini kalimat birrusul, tapi sebelum itu kami telah memberikan. Kalimat memberikan itu berarti Nabi Musa itu nggak tahu apa-apa. Sama dengan para nabi yang lain, apa yang dibawa itu bukan dari dalam Nabi Musa. Sama ketika Nabi Muhammad SAW itu dianggap penyihir, dianggap orang pembohong, dianggap tukang syair. Nabi Muhammad diperintah Allah untuk berargumen. Loh, tidak ada wamayantiqu nafsil dari min hawa, tidak ada. Jadi apa yang keluar dari hati itu tidak ada yang keluar dari nafsu. Illa wahyu yuha, kecuali yang diwahyukan Allah pada. Nah, ayat ini menyatakan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Allah berfirman, walaqad atainal Musa, walaqad ataina Musal kitab. Dan Musa kami beri kitab. Berarti kitab atau Taurat itu dari Allah, bukan karangan Nabi Musa. Ini yang terpenting. Nah, kalau sudah bukan karangan Nabi Musa, itu berarti tidak boleh ada kata, loh, kalau begitu tidak boleh. Bagaimana kalau tidak boleh? Yang namanya firman Allah itu tidak untuk didebat, tidak untuk dinegosiasikan. Quran juga sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak cocok, tidak pantas untuk orang beriman laki maupun perempuan. Ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu amron, perkara, urusan. Lalu ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Kemudian orang beriman laki dan perempuan itu punya khiyarah, itu pilihan, negosiasi. Makanya dalam perdagangan itu ada khiyar majlis, khiyar sukuti, dan sebagainya. Khiyar itu artinya pilihan. Nah kemudian kalau kita tidak pantas, berjilbab, itu surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab 3359. Terus kita, wah gimana ya, saya ini kerja di perbankan, nggak boleh ada gitu, nggak boleh masih. Kalau sudah Allah qadha amron, ya itu sudah tidak bisa. Sholat 5 waktu. Waduh, saya kalau duhur itu selain capek sibuk. Gimana kalau cuma maghrib aja? Tidak ada kayak gitu. Ya. Jadi firman Allah itu tidak untuk dinegosiasikan. Wa qalu sami'na wa ata'na. Maka kalimat wa ataina, kami telah berikan kepada Nabi Musa, ini menyampaikan kepada Bani Israel, wes ikuti saja Taurat itu. Ikuti saja. Jangan banyak bantah, jangan banyak tanya. Nah, kebanyakan Bani Israel kan gitu. Ya toh? Banyak tanya, banyak bantah. Nah, kalau ternyata kita sekarang banyak tanya, banyak bantah, berarti kita sampeyan lo ya sing jawab. Wa qafaina min ba'dihi birrusul. Lalu kami susuli dengan beberapa Rasul. Banyak Rasul setelah Nabi Musa. Siapa aja? Daud setelah Nabi Musa toh? Iya. Daud, Sulaiman, Malik mana dia? Daud, Sulaiman, Zulkifli, ya toh? Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya. Nah, itu ada berapa dia? Daud, Sulaiman, Zulkifli, ya. Sebelum Daud itu ada nabi setelah Nabi Musa itu. Ingat kalimatnya, dalam kalimat itu. Pada saat, nanti sama lihat di dalam cerita itu, di dalam kisah ini. Pada saat Tolut akan ditunjuk untuk menjadi panglima, ya. Itu kan
orang Bani Israel itu sudah punya nabi itu. Mereka tanya kepada nabinya, siapa yang akan memimpin kami untuk melawan kaum Jababir gitu, ya kan? Lalu tanya sama nabinya tanya kepada Allah, lalu diberikanlah wahyu, ya kan? Kemudian pilih itu si Tolut. Orang Bani Israel kan nggak mau. Kami lebih kuat, lebih hebat, lebih ini, kok siapa itu Tolut, nggak punya kedudukan, nggak punya apa kan gitu. Nah, sama nabinya ya enggak tahu, pokoknya kamu nanti akan diberi. Lalu kemudian diberi tanda dengan dikasih tabut ya. Dikasih tabut. Tabut itu sebuah, ada yang mengatakan seperti kotak yang diisi, yang isinya adalah seperti tongkatnya Nabi Musa dan Taurat dan sebagainya, wallahu alam seperti apa yang menjadi tabut. Nah, akhirnya kemudian terpaksa Bani Israel setelah cerewet kayak gitu taat sama Tolut untuk berperang melawan Jalut. Nah itu sebenarnya berarti apa? Setelah itu kemudian ada yang namanya seorang anak kecil yang bernama Daud, yang kemudian inisiatif untuk ikut di dalam pasukannya Tolut itu. Setelah atas kuasa Allah, Daud tadi itu David, namanya David, orang Banyu Tarung. Oh, enggak ya. David ini, ya, saya punya teman orang dari pedalaman Purwodadi sana, kalau ke sana aja harus aduh sulitnya. Di sana sinyal itu hanya bisa dapat kalau naik pohon jati. Jadi kalau anak-anak sekolah-sekolah dulu kemarin daring itu ya pada di atas pohon jati semua. Itu namanya David. Namanya lah ya, di dalam sana kok bisa namanya David. Loh, orang luar itu kalau nyebut Daud itu David. Gitu loh. Yusuf, Joseph. Gitu loh. Iya, Mikael, Michael. Itu. Cuma kalau Malik nggak ada. Melek. Nah, David ini adalah nabi setelah seorang nabi yang tidak disebutkan tadi. Jadi memang Allah alam jelas banyak nabi lain ya. Tadi Daud, Sulaiman, Zulkifli, ya. Tadi ada berapa? Ya, Daud, Sulaiman, Zulkifli dulu ya. Zulkifli, Daud, Sulaiman. Zulkiflinya mana Mas Malik? Zulkifli di antara itu pokoknya kan. Zulkifli, Daud, Zulkifli dulu berarti. Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yahya, Ayub, Zakaria, Isa, itu ya. Nah, jadi nabi-nabi yang di sini disebut birrusul itu gini. Termasuk setelah Nabi Isa itu ada rasul-rasul ya, sebelum Nabi Muhammad itu. Tapi mereka ini rasul-rasul yang tidak disebutkan dan tidak dikisahkan. Lam naqsus. Dalam Al-Quran itu ada yang sudah qasasna, kami ceritakan, tapi ada yang lam naqsus. Jadi kami tidak ceritakan di antara mereka itu kepada kalian. Ada 124.000 nabi rasul. Di antara itu ada yang 313 menjadi rasul dan kita ketahui namanya hanya 25 rasul. Yang kita benar-benar apal ceritanya hanya 5 rasul. Ya kan? Paling ya itu kan. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ngono ae gak apal kowe kok. Ya kan? Jadi banyak nabi rasul itu. Terutama memang yang paling banyak itu diangkat dari kalangan Bani Israel. Kalau pertanyaannya di situ kan wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kami lebihkan kalian wahai Bani Israel di atas orang banyak itu di alam. Saya itu untuk masa itu. Selain itu, ya saking banyaknya nabi yang diangkat dari Bani Israel.
Tapi kalau saya ditanya misalnya, kenapa kok banyak sekali nabi yang diangkat karena dari Bani Israel? Karena saking cerewetnya Bani Israelnya, saking cerewetnya yang jangankan kok diangkat dari luar Bani Israel, itu aja nih tadi. Nanti kita lihat. Afakullah, ya, kemudian wa atenahu, dan kami berikan juga kepada Isa bin Maryam, kepada Isa al-bayyinat. Al-bayyinat ini sebenarnya arti jelasnya keterangan yang jelas. Bayyinat itu apa? Keterangan yang jelas. Makanya tabayyun itu artinya klarifikasi, menjelaskan. Tapi di situ dimaknai sebagai mukjizat. Nah, al-bayyinat ini sudah banyak Nabi Isa itu, mulai dari menyembuhkan orang lepra, kusta, membuat orang buta bisa melek, membuat burung dari tanah. Kayak Tuhan kan, sudah kayak mencipta ini, menghidupkan orang mati, itu kan sifat Tuhan juga. Makanya banyak orang yang kemudian pengikut Nabi Isa menganggap Nabi Isa itu Tuhan karena memiliki sifat-sifat Tuhan. Padahal itu selalu yuhyi biidznillah. Nah kan gitu, hidup dengan izin Allah. Nah, kalau izin Allah berarti bukan, tapi ya itu tadi. Mulai dari bisa menebak apa yang ada di kantong. Wah, banyak sekali. Tapi apakah Bani Israel beriman? Tidak, hanya 12 orang. Bayangkan, dengan mukjizat itu hanya 12 orang. Ya, saya masih mending. Ini meskipun sambil ngantuk ada 128 orang yang ikut ngaji. Yang ngantuk berapa orang tak hitungin? Coba. Yang ngantuk berapa orang? Satu. Nah, yang ngantuk berapa orang ini? Nah, ada yang dinyalain kameranya tapi yang dilihatkan plafon. Berarti dia itu HP-nya dihadapkan ke atas, dia tidur di sebelahnya. Lalu masih lumayan daripada Nabi Isa. Hanya ini, begitu saya mau absen dinyalain semua kameranya. Ya kan? Jadi Nabi Isa nggak pakai Zoom. Maka hanya 12 orang yang beriman kepada Nabi Isa itu. Bayangkan. Saya masih mending. Meskipun nggak tahu iman atau enggak, yang jelas tak ajak iman sama Quran bukan saya. Saya ini siapa? Maksud saya, betapa mukjizat itu tidak memberi jaminan bahwa seseorang pasti beriman. Nabi Musa itu nggak main-main, membelah lautan. Dan pernah menghidupkan orang mati loh ya Nabi Musa itu. Pernah. Dan termasuk mencipta bagaimana tongkat yang biasanya nggak ngapa-ngapain, mungkin nemu di mana terus dipakai jalan-jalan terus sama Allah. Idrib bi'asok. Begitu klep langsung jadi ulo. Anaconda, bahkan mungkin titanoboa. Gede nih. Wah. Gimana? Nah gitu percaya? Enggak. Illa sikhrum mubin. Wah, ini sihir dok Musa. Jadi tak gampang beriman itu dulur. Makanya ini disebut wa ayyadnahu biruhil qudus. Bahkan Nabi Isa itu kan satu kelebihannya itu adalah dicipta tanpa sperma toh. Bayangkan, dicipta tanpa sperma. Tapi apakah enggak kamu itu anak zina kok? Isa itu malahan enggak kok dianggap sebagai sebuah mukjizat, apalagi penguat mukjizat. Enggak. Itulah dari sisi kacamata orang beriman yang hanya 12 orang tadi, yang hawariyun tadi. Itu loh. Jadi sambil ndeplek-ndeplek di pintu lawang itu so enak. Jam sekian memang enak gini loh, dulur. Gini loh posisinya itu. Nanti kalau pas dipanggil namanya paling enak itu gitu, wes. Dapat pahala, dapat pahala sampean duduk dengerin ngaji gini nih sama dengan umroh 1000 kali. Kalau umroh sekarang harganya 28 juta. Berarti 1000 kali sudah 28 miliar. Kon ganjaran cek akeh sampean itu. Padahal cuma ngantuk. Lah saya ini enggak terus gitu lama. Ya kan? Jadi apakah dipercaya? Enggak tentu. Ini ya, afakullama ja'akum rasulum bimala tahwa anfusukum. Rasul itu kan pasti benar. Pasti membawa kebaikan. Tapi kenapa kata Tuhan?
Afakul lama tiap kali ja'akum datang kepada kalian Rasul itu, kok kalian ini ya, istakbartum kalian sombong, wa fariqon kadzabtum, sebagian kamu dustakan, bahkan wa fariqon, sebagian yang lain taktulun, kalian bunuh gitu loh. Kenapa? Ternyata setelah ditelisik jawabannya yaitu karena ja'a datang kepada kalian itu bima dengan membawa apa? Apa ma itu artinya ya ajaran, ya perilaku, ya arahan, ya tausiah, ya ceramah yang la tahwa anfusukum. Yang apa? Yang tidak cocok dengan nafsumu. Makanya ya, yang tidak cocok dengan nafsu. Tidak cocok dengan nafsu. Kenapa tidak cocok dengan nafsu? Karena nafsunya manusia ingin bebas, ingin puas sekarang di dunia. Sementara Allah mengajak wanahan nafsa anil hawa. Nah, manusia tidak mau. Makanya agama itu dari bahasa Sanskerta artinya apa? Tidak gama kocar kacir. Agama berarti tidak kocar kacir. Untuk tidak kocar kacir harus diatur. Manusia tidak mau. Saya itu maunya ya Pak Nabi, Rasul, gitu kan manusia itu. Kalau baju itu ya terserah saya lah. Saya mau pakai tank top, mau pakai mini skirt, terserah saya. Kata Allah, hei, illa wajhi waka baihi, kecuali muka dan telapak tangan tutupan. Orang yang menyampaikan itu yang tidak disukai. Hei, kamu itu sholat jamaah 5 waktu, Pak Rasul, Pak Nabi, kan gitu, Gusti. Saya ini sibuk. Kristalah, saya mau sholat duhur saja, maghrib udah untungnya dengan itu. Kan gitu kita sama Allah itu. Aslinya kan gitu itu kita. Cuma nggak dibahasakan begitu. Sudahlah, Allah itu baik-baik aja di masjid situ loh. Saya tak kerja. Nanti kalau saya sempet tak sambangi dah. Kan gitu itu kita. Nggak sopan kita itu. Begitu nyambangi, gitu kan. Pakai mobil, jeblok nutup mobil gitu. Lalu kuncinya ditenteng. Atau ditaruh di saku tapi dikeluarkan ininya gitu kan. Masuk. Wah, sholat, pluk, salam, lihat HP. Habis salam lihat, oh iya, karena sibuk sekali. Waduh, ini keluar. Ada yang kemudian masukin kotak amal. Ya, apa sih bagus lah, baik. Enggak kludik sekarang. Mobil masa kludik. Masukin lah minimal 10.000. Masukkan 10.000 itu aja loh sudah merasa banyak. Nih Gusti, Allah tak kasih untuk beli permen. Gitu kita ini. Jangan nyuruh saya itu lama-lama di masjid. Ngapain? Sibuk saya ini. Karena tidak cocok dengan nafsu. Sehingga yang mengajak tumak ninah sholatnya. Enggak di... Dah, begitu dapat harta yang banyak. Lalu ada firman Tuhan. Anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah rezeki yang aku berikan, kata Allah. Berarti rezeki tadi kan aku berikan. Tapi dia bilang begini dalam surat Al-Qasas. Itu semua adalah min ilmi. Itu karena kehebatanku, ilmuku, strategiku, bisnis yang luar biasanya aku. Dari aku itu. Kok disuruh nginfakkan gimana? Nah, kata umatnya Nabi Soleh, oh, kamu kok ngatur-ngatur hartaku toh? Leh. Lalu kata orang sekarang, gak ngono Tayuan. Loh, jadi sama makanya tidak cocok. Tidak cocok dengan nafsu. Itulah kenapa ajaran kebenaran dan setiap Rasul selalu didustakan. Hanya saya sering tajak, andai saja kita hidup di masa Nabi Muhammad SAW, kita itu jadi Abu Jahal apa Abu Bakar sih?
Ada yang jawab gini, oh jelas Abu Bakar, Gus. Ya saya husnudon aja, mudah-mudahan. Sering itu saya kalau ceramah itu dengan sangat pede, jelas Abu Bakar saya. Belum tahu nih. Gitu loh. Jadi kita mending merasa sebagai Abu Jahal untuk berusaha menjadi Abu Bakar. Daripada merasa Abu Bakar tapi aslinya Abu Jahal. Mending kita merasa saya ini kayaknya masih Abu Jahal ya. Tapi saya benar-benar akan berupaya untuk menjadi Abu Bakar. Iya, jadi ini sudah menjadi semacam, iya kayak ini, fafariqong selain kadzabtum didustakan, juga wafariqong taktulun dibunuh. Ya tadi itu, ada Yahya Zakaria kan dibunuh itu. Dibunuh. Ada Nabi Sam'un yang nggak tertulis di dalam, itu juga dibunuh. Kemudian ada Nabi Shish juga macam. Ya, jadi ini menjadi peringatan buat kita supaya kita tidak gampang berpaling dari apa yang kita anggap nggak cocok. Nggak enak ngaji di Gus Glory itu apa? Gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Apalagi kakean aturan. Ini sih ngomong asli. Jadi kakean aturan apa mana? Ekstrim, kejeron, keduren, apalagi nggak umum. Padahal tinggi saya paling 166. Keduren namanya. Apalagi wis macam-macam. Jadi bersyukurlah sambian yang masih kuat bertahan ini. Berarti sambian ini orang yang meskipun bimala tahwa angfusukum, yang saya terangkan dari Al-Quran ini tidak cocok dengan nafsu, sambian masih bertahan. Bersyukur. Alhamdulillah. Berarti sambian bukan Bani Israil, hanya Bani Adam. Sudah, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak Majukan. Ayo, silakan. Ayo, ada yang ditanyakan? Yang keras suaranya, monggo. Ayo. Monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kalau enggak ada, saya akan tanya. Kalau sulit, enggak bisa jawab, saya tanya Pak Majukan nanti. Ayo, silakan. Terkait ayat berapa ini? 87 surat Al-Baqarah. Silakan. Izin Gus, di luar topik Gus. Ya Mas Ayu. Saya tuh kalau naik kendaraan sering melanggar lampu merah Gus. Itu apa dosa atau bagaimana Gus? Ngapunten. Dosa. Dosa Mas Ayu. Itu tuh peraturannya manusia. Tetapi selain peraturannya manusia, di situ terkandung larangan Tuhan loh ya. Apa? Larangan membahayakan orang lain. Kalau kita melanggar lampu merah, itu membahayakan orang lain. Karena kalau kemudian sampean melanggar lampu merah, di sisi lain juga sedang lampu hijau dan kemudian sepeda motoran, sakno Mas. Apalagi yang sepeda motoran wong tuwek wedok. Wong wedok itu enggak tuwek saja membahayakan. Wong ritingnya ke kiri, beloknya kanan. Dan itu sudah bukan benar-benar benar-benar bukan kata-kata itu. Itu sudah ternyata beneran memang begitu di setiap jalan. Mulai saya kemarin kan tour dari ujung Sumatera sampai ujung Jawa. Begitu semua. Benar. Belok dinteni mau belok kiri, tiba-tiba slenong ke kanan gitu. Itu yang dikhawatirkan para supir truk. Lah, kalau ternyata Mas Wahyu nanti melanggar lampu merah, jangankan ada orang-orang
itu makhluk dengan ras terkuat di bumi perempuan itu. Orang misalnya yang nggak ngapa-ngapain, nah jadi jangan Pak Wahyu berhenti sejak sekarang, jangan melanggar lampu merah. Komitmen itu belajar aja. Saya sampai pernah bikin quote gini, untuk mengetahui berapa stok orang punya integritas di negeri ini, lihatlah ketika lampu merah. Kalau masih banyak yang lampu merah dan dia berhenti meski tidak ada polisi, berarti masih banyak yang ada integritas. Tapi kalau tidak ada polisi, tidak ada orang, sepi terutama subuh, nggak ada orang yang nyebrang, itu lalu lampu merah, sama gas apa berhenti? Nah itu, sampean ini Bani Israel. Kenapa? Itu sebagai latihan kita. Kalau kita tidak ada orang, tidak diawasi, melanggar enggak? Itu. Dan kita harus masih merasa diawasi oleh Allah. Itu. Ya, kan enggak tahu kita ujuk-ujuk dari arah Jawa, karena mengejar hijau kan biasanya gitu, tambah digaspol kan, sang kita ada merah, subuh, sikat, naudzubillah. Saya pernah itu lihat waktu nunggu pesawat di Bandara Jogja itu kan, sebelum masuk bandara itu ada perempatan itu gitu. Subuh, sebelum subuh malah itu masih dini hari. Nah itu ternyata gitu, ada orang lampu merah, ikan yang di sini hijau, ikat jebrak. Nah ya, Mas Wahyu masih dibutuhkan dalam perjuangan ini, maka itu dosanya bukan dosa terhadap pemerintah. Pemerintah atau peraturan polisi itu bukan tentang dosa, tetapi tentang tilang. Nah ini tentang nggak boleh membahayakan diri. Clear Pak ya? Gus. Ya Gus. Saya ngomong gitu karena saya juga kadang-kadang, tapi insya Allah sekarang udah tobat. Itu dulu pas saya masih muda. Sekarang masih muda. Ayo. Ayo silakan. Mas Puji, apa? Ini soal Gus, zakat Gus. Kenapa zakat? Wes nanti bayar. Ada rekeningnya siapa tadi? Ada apa? Nanti banyak bertanya nggak bayar. Bayar nggak nih setelah dijawab? Sesuai dengan nisab pun insya Allah dibayar Gus. Seumpama harta itu sesuai nisab Gus. Dalam 1 tahun ini 80 gram emas kayak itu. Kemudian sudah saya bayar zakatnya, selanjutnya tahun depan harta saya itu bertambah 1 gram misalnya. Apakah masih diwajibkan untuk membayar zakat lagi Gus? Terima kasih. Harta sampean 85 gram sekarang, mulai sekarang bulan apa ini? April. April tahun ini sampean hitung sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 2 April. Kan 2 April. Sudah 2 April. Waduh. Tanggal 2 April ini sampean hitung sejak 2 April tahun 2022 berarti sudah haul ya kan? Hari ini ternyata duit sampean itu ada 85 juta. Misalnya ini, 85 juta lebih 100.000. Berarti sampean sudah mencapai nisab, sudah haul. Maka langsung dihitung berapa sekian. Setelah tahun ini bayar, kemudian emas itu sampean simpan juga. Sampean simpan juga sampai tahun depan, nambah 1 gram, berarti 85, tambah 8.500.000 itu, kan 1 gram. 1 gram kan 1 juta ya. Nah, tambah gimana? Ya kalau memang itu sampean diamkan dan bukan, ya tetap harus bayar lagi Mas. Kalau dengan nilai itu. Jadi zakat itu dibayar per tahun, bukan kok sekali terus selamanya nggak bayar. Itu bukan zakat, Mas. Bukan. Itu bayar lahiran. Itu biaya operasi sesar sekali aja. Kalau zakat itu haul. Tiap tahun untuk zakat emas. Tapi untuk zakat pertanian itu tiap panen.
Kalau zakat peternakan itu tiap penambahan jumlah kambing setiap 10 sekian ratus kambing, sapi setiap sekian puluh sapi, kalau unta setiap itu beda lagi hitungannya. Nah ini manusia dianggap sama, semua dihitung 2,5%. Nah boleh, gitu. Kalau pertanian ya bukan 2,5%. Pertanian itu kan modelnya ada 5%, ada 10%, tergantung itu irigasi atau alam pada hujan, macam-macam. Nah, sampean karena Mas Mujianto ini pengusaha tambang, ya kan? Tahu pengusaha tambang? Tambang itu yang nganterkan perahu melewati sungai itu, tambang. Kletek itu kan ada orang yang namanya nambang. Pengusaha tambang. Nah, sekarang dihitung aja Mas Puji ya. Nah, kalau mencapai haul bayar. Tahun depan mencapai haul lagi ya bayar lagi. Kok enak Gus? Lah ya makanya. Kalau nggak mau gitu ya jangan mencapai haul. Iya, emas murong kilo, 4 kilo pakaian itu. Saya rasa itu kajian kita. Ada lagi? Saya Gus. Ya Bu Dia mau bayar zakat? Nah tentang zakat fitrah itu sebaiknya kita bayar di tempat kita berdomisili, bukan? Boleh, boleh. Boleh Bu Dia. Di sana beras 2,5 kilo berapa? Di sini fitrah $15 kira-kira 150.000 per person. 150.000. Iya, $15 US dollar. Di sini 35.000. 35.000. Jadi sebaiknya bayarnya saya di sini kalau fitrah nggih. Ya, karena harga di sana kan beda sama harga di sini. Bukan, maksud saya misalnya saya convert terus saya bisa kirim ke Indonesia, tapi kan sebaiknya di mana saya tinggal gitu nggih. Ya, karena di sana kan beras 2,5 kilo itu segitu. Kalau ada orang-orang miskin di sana yang masuk dalam 8 asnaf itu ya mending di sana aja. Tapi enggak juga, Gus. Saya setahu saya kalau kita kasih kita bayar misalnya ya fitrah ke masjid yang organize itu. Tapi sama masjid juga tetap aja dikirim ke Suriah kemana gitu. Oh iya, enggak apa-apa. Itu kan diserahkan amil juga. Sama enggak apa-apa. Intinya sama nyamannya diserahkan di mana gitu aja. Iya. Oke. Terus satu lagi, Gus. Oke. Ketika orang tua kita udah meninggal tuh ya, tiba-tiba kemudian ada orang yang bayar hutang. Apa yang sebaiknya kita lakukan dengan uang yang dari pembayaran hutang itu? Sebagai anak. Sama beli emas juga boleh. Ke mall belanja juga boleh. Itu duit-duit sampean sendiri. Kenapa? Itu kan duit itu hasil. jadi uang kita gitu, Bang. Ya uang sampean karena itu kan uang harta waris. Oh. Iya, itu termasuk harta waris. Jadi orang yang membayar utangnya orang tua sampean atau kerabat sampean yang meninggal dan kalau memang itu sampean hanya satu-satunya ahli waris, yaitu menjadi sampean. Tapi kalau ternyata sampean bukan satu-satunya ahli waris, jadi dibagi menurut ilmu mawaris, ilmu faraid. Uang itu dibagi, itu. Kalau itu apalagi misalnya uangnya 1 miliar, 2 miliar gitu ya harus dibagi menurut ilmu waris. Tapi kalau uangnya cuma 100.000 ya masa dibagi ilmu waris? Ya tetap dibagi lah, entah dapat 1.000 ya tetap dibagi, adilnya gitu. Jadi itu begitu. Oke. Nanti ya. Dan ini ada satu pertanyaan lewat chat. Assalamualaikum Gus, izin tanya, yang disalib itu kan Yudas namanya Yudas Iskariot ya. Gimana ceritanya kok disembah? Maaf, orang Nasrani. Mohon penjelasannya. Yang nyembah salib siapa? Orang Nasrani. Ya tanya sama orang Nasrani.
Tapi begini ya, jadi Nabi Isa itu memang sudah disiapkan salib pada saat akan dibunuh. Karena memang saat itu orang yang dianggap melanggar norma dan melawan ajaran atau agama saat itu, hukumannya adalah disalib di tiang salib, lalu dibiarkan mati di tiang salib itu. Saat itu begitu. Nah, memang Nabi Isa sudah disiapkan itu oleh para pemuka Bani Israel dan tentara Romawi yang mengejarnya. Sudah disiapkan. Nah, maka Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah kami. Awalnya Nabi Isa itu jangan milih siapa tadi? Milih anak kecil siapa? Mainan tadi. Taruh di luar nggak boleh itu bernyawa. Jadi ketika kemudian terpojok, tersisa 12 Hawariun itu kan? Maka Nabi Isa pagi itu memerintahkan seluruh Hawariun itu untuk menyebar, lari, menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri. Ya, dan Nabi Isa kemudian bersembunyi, lalu Allah berfirman untuk, bukan hanya berfirman, tapi kemudian warafa'nahu makanan. Jadi diangkat Nabi Isa itu ke sisi Allah sana. Lalu ada satu yang Judas Iskariot ini sambil mengantarkan para pasukan untuk menunjukkan tempatnya Nabi Isa itu. Pada saat itu kemudian mana? Kemudian Judas juga mencari itu, tahu masuk ke dalam, keluar dari tempat persembunyian di mana Nabi Isa sudah diangkat, dia keluar, maka Allah syubbiha, kuserupakan wajahnya si Judas ini menjadi persis seperti Isa, Nabi Isa. Maka orang di situ kemudian, ini langsung ditanya. Si Judas tidak tahu kalau wajahnya sudah berubah. Tidak tahu. Aku ini Judas, aku ini Judas. Nggak percaya, sudah digeret. Dan disalib betul memang si Judas ini. Disalib. Nah orang kan waktu itu taunya siapa? Isa. 12 santrinya Nabi Isa ini juga tidak tahu kan kalau Nabi Isa dirobak. Tidak tahu. Tidak tahu loh ya. Tidak tahu. Jadi pada saat Nabi Isa diangkat, itu tidak ada yang tahu. Bahkan 12 santri ini pun tidak tahu. Tapi 12 santri ini kan sudah punya bekal keimanan. Menyebar ke seluruh negeri untuk kemudian mengembangkan ajaran itu. Nah, tadi sebelum hanya tersisa 12 itu kan sebenarnya sudah ada ratusan orang yang sudah iman kepada Nabi Isa. Seneng lah. Tapi karena ketakutan sehingga tidak mau bela Nabi Isa. Nah, begitu tahu ada Nabi Isa dalam tanda kutip disalib tadi, ya kan? Disalib tadi. Ini selain yang 12 tadi. Bibit-bibit inilah yang kemudian merasa, oh, Isa telah berkorban untuk agama ini. Itu. Yang kemudian mungkin dalam kalimat selanjutnya itu ini menjadi bibit orang-orang yang kemudian menjadikan Isa saat itu gak kok langsung kemudian menyembah si Judas yang disalib itu. Saat ini mungkin nggak langsung gitu, tapi meratapi, kemudian mulailah diagung-agungkan, apalagi dengan satu fakta bahwa Nabi Isa punya sifat-sifat ketuhanan, dalam tanda kutip menurut mereka bisa menghidupkan orang, itu kan sifat ketuhanan, bisa mencipta ketuhanan juga, ya kan, menyembuhkan, memberi rizki segala macam. Gitu kan. Al-Maidah itu kan tentang, ya kan, hidangan dari langit. Santrinya Nabi Isa itu minta diturunkan makanan dari langit. Al-Maidah itu kan tentang hidangan. Nah, dengan konsep itu orang yang tidak tahu, wah berarti Isa ini, apalagi fakta bahwa Nabi Isa itu bukan anak manusia. Kan gitu. Lahir tanpa bapak. Berarti anak Tuhan. Nah, itu yang kemudian ditambah-tambah dengan konsep ada di agama waktu itu tentang anak Tuhan memang dewa-dewa dan sebagainya. Apalagi sebelumnya di umat Yahudi ada Uzair bin Allah. Uzair juga dianggap sebagai anak Allah. Maka kemudian di situ ada Isa juga
Allah. Sekilas itulah panjang itu ceritanya. Tetapi makanya Quran di sini kan disebut Isa bin Maryam. Isa itu putra Maryam. Kenapa? Agar orang mulai beralih bahwa Isa itu bukan putra Allah. Karena semua, kalau memang apa yang diciptakan Allah itu putra Allah, maka kita semua adalah putra-putri Allah. Tapi kan nggak gitu konsepnya. Yang dicipta kita ya makhluk, Allah Khalik. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Jadi makanya kita jangan terlalu mendewa-dewakan siapapun, bahkan Nabi pun jangan sampai kita terlalu dewa-dewakan loh ya. Hati-hati, Nabi Muhammad SAW melarang kita mengkultuskan beliau secara berlebihan, melarang loh ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk mengkultuskan beliau secara berlebihan. Hati-hati. Karena bisa jadi orang Nasrani dulu juga diawali dengan pengkultusan secara berlebihan kepada Nabi Isa. Sehingga kemudian ujungnya sampai menuhankan Nabi Isa. Nah, kita dilarang sama Rasulullah untuk mengkultuskan beliau secara berlebihan. Khawatirnya nanti meskipun kita tidak menuhankan Nabi Muhammad, tapi nanti seolah-olah Nabi Muhammad itu memiliki sifat-sifat ketuhanan, nanti bahaya loh ya. Itulah kenapa Rasulullah melarang kita. Jadi kita memuliakan Rasulullah sesuai dengan porsi Rasulullah sebagai makhluk yang paling mulia di bumi, sebagai hamba Allah yang paling bertakwa, sebagai Ra'isul Anbiya, itu ya jelas yang akan memberi syafaat kita atas izin Allah di akhirat nanti. Gitu ya, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minin Allahumma atina fi man tabi'ana wa barik lana. Amin. Astagfirullahaladzim. Allahumma da'amal bala wal wabwa wa dal muslimin min syarri syaitan jabtu para penanci. Rabbana wa la taj'alna fi ummi zalim. Rabbana man afdhana ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana afrigh lana sabra wa sabbit aqdamana wa narabbil izzati min salamun alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah. Allah. Oh. Allahumma